Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kedua kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian, yaitunya personality development. Apa itu personality development? Nah, sebelum kita masuk ke personality development, konteks pendidikan kewarganegaraan itu dalam pendidikan dan konteks pendidikan nasional itu seperti apa? Nah, kita lihat di sini ada PS3 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 bahwa pendidikan nasional itu berfungsi untuk mengembangkan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, sedangkan pendidikan nasional itu sendiri bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, apa hubungannya hal ini dengan konsep pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian? Nah, sebagaimana yang kita ketahui pada pertemuan pertama, ya, pendidikan kewarganegaraan ini merupakan mata kuliah yang bertujuan untuk membentuk karakter dan kepribadian mahasiswa agar menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab dan memiliki kesadaran terhadap hak serta kewajibannya sebagai mahasiswa itu sendiri. Nah, mata kuliah ini berperan penting dalam membangun jati diri individu yang memiliki nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, serta rasa cinta pada tanah air. Nah, itu dia konsepsinya. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri? Bagaimana mahasiswa itu bisa yang pertama menanamkan nilai-nilai kebangsaan dalam dirinya dan nasionalisme dalam dirinya. Kemudian yang kedua, mengembangkan sikap demokratis dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, bisa membantu mahasiswa memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara itu sendiri. Nah, kemudian membentuk karakter yang berintegritas, jujur, serta berorientasi pada kepentingan bersama. Menumbuhkan kesadaran kritis terhadap isu-isu sosial, politik, dan hukum yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, seperti itu dia. Kemudian kalau kita lihat lagi dari konsepsi pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan nasional, ini udah tertuang dalam Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 yang memuat kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, kewarganegaraan, ya, dan juga bahasa. Ini sudah tertuang, makanya pendidikan kewarganegaraan juga masuk ke dalam salah satu hal yang wajib dipelajari dalam perkuliahan di perguruan tinggi. Nah, di sini mata kuliah pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian juga berdasarkan Kepmendiknas nomor 045 Undang-Undang 2002 tentang kurikulum inti perguruan tinggi. Ya, kemudian juga ada Kepmendiknas nomor 232 Undang ya tahun 2000. Kemudian hal ini juga tertuang dalam pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa. Jadi, kalau kita lihat di sini, apa sih itu sebenarnya mata kuliah pengembangan kepribadian atau MPK? Nah, program pendidikan nilai yang dilaksanakan melalui proses pembelajaran di perguruan tinggi dan berfungsi sebagai model pengembangan jati diri dan kepribadian mahasiswa. Tujuannya adalah membangun manusia Indonesia yang berimtak tadi, yang berbukti pekerti luhur, berkepribadian mantap, mandiri, serta punya rasa tanggung jawab yang tinggi sebagai bangsa, dan sebagai masyarakat, dan sebagai warga negara yang baik. Nah, jadi melalui mata kuliah ini akan terbentuk pola kepribadian rasa cinta tanah air sebagai warga negara yang baik, ya, apa yang bisa kita lakukan nanti. Nah, kemudian secara tidak langsung akan membentuk kepribadian dari
mahasiswa itu sendiri. Nah, jadi di sini apa sih sebenarnya latar belakang pendidikan kewarganegaraan itu sendiri? Pertama itu perubahan pendidikan ke masa depan, ya. Perkembangan teknologi yang terus semakin pesat, ya. Tidak memungkiri bahwasanya banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan ini, seperti dalam kehidupan yang dikontaminasi dengan teknologi tinggi. Nah, hal itu akan membuat kita sebagai kaum milenial bisa terpengaruh terhadap perkembangan teknologi sendiri. Jadi perubahan pendidikan ke masa depan atau apapun itu yang masuk nanti dalam media sosial, di internet, kemudian dalam gadget yang bisa dibaca oleh kaum milenial, ya. Namun tetap dia harus memiliki rasa cinta tanah air, ya, sebagai bangsa Indonesia yang baik. Nah, jadi perubahan pendidikan masa depan ini nggak pengaruh sama dia kalau dia sudah memiliki kepribadian yang baik terhadap dan punya rasa cinta terhadap bangsa dan negaranya sendiri, seperti itu dia. Kemudian yang kedua, dinamika internal bangsa Indonesia. Nah, di sini ada loncatan demokrasi, disorientasi nilai, distorsi nasionalisme yang membuat mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini penting untuk dipelajari. Nah, sebagaimana kita lihat berbagai macam problematika terjadi di lingkungan kita, ya. Ada yang pertama kita lihat hancurnya nilai demokrasi, itu sudah mulai kita rasakan ketika tidak adilnya proses pemilu yang berlangsung di negara kita. Nah, itu kan sudah hancur nilai demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Namun tetap yang menguasai atau yang memenangkan pemilu itu adalah petinggi-petinggi. Even itu kedoknya hanya pemilu tetap dilaksanakan, tapi tetap yang hasil pemenangnya sudah ada di atas, seperti itu dia. Itu udah hancur nilai demokrasi namanya. Nah, politik di sana mainnya. Jadi jangan sampai terjadi hal tersebut. Kita sebagai bangsa atau penerus bangsa harus mampu mengatasi masalah-masalah yang terjadi seperti itu, ya. Kemudian kita lihat berbagai macam problematika lagi, kehidupan kewarganegaraan dan nilai-nilai komunitas yang memudar. Nah, kurangnya kerjasama, ya, nilai toleransi yang kurang dalam masyarakat, udah nggak kenal lagi sama tetangga, tidak lagi saling hormat-menghormati antar umat beragama, nilai kejujuran dan kesopanan itu udah memudar, udah nggak jujur lagi, udah hal yang biasa lagi berbohong dalam berbagai kepentingan demi mencapai suatu tujuan individu. Nah, kemudian melemahnya nilai kekeluargaan, praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang semakin merajalela, kerusakan sistem kehidupan ekonomi kita, pelanggaran terhadap nilai-nilai kebangsaan, dan banyak lagi problematika yang terjadi di negara kita, sehingga penting bagi kita untuk mempelajari atau menumbuhkan nilai-nilai kewarganegaraan untuk membentuk kepribadian kita yang lebih baik ke depannya sebagai mahasiswa dan kaum milenial. Nah, kemudian kita lihat tujuan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Tujuan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasi nilai-nilai moral, etika, dan religius. Yang kedua, menjadi warga negara yang cerdas, berkarakter, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, menumbuh kembangkan jiwa dan semangat nasionalisme dan rasa cinta pada tanah air. Itu tujuan utamanya. Jadi, supaya tujuan ini bisa tercapai, maka kita harus membahasnya atau kita harus mempunyai kesadaran yang penuh terhadap pentingnya nilai-nilai kewarganegaraan. Kemudian, mengembangkan sikap demokratif, berkeadaban, dan bertanggung jawab, serta mengembangkan kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi. Nah, kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Nah, kemudian di sini ada berbagai macam agenda civic education di perguruan tinggi. Apa itu agenda civic education? Nah,
Yang pertama yaitu pengembangan nilai demokratis. Bagaimana caranya kita mengembangkan nilai-nilai demokratis dalam kehidupan sehari-hari. Kita coba untuk mengembangkan nilai kewarganegaraan dan komunitas. Kalian punya organisasi, kalian punya perkumpulan, itu merupakan salah satu civic education, ya. Kemudian pengenalan otonomi daerah. Nah, otonomi daerah itu juga merupakan salah satu civic education. Bagaimana kita mengembangkan daerah kita sendiri, kita mengatur dan memanage daerah kita sendiri, ya, sehingga yang menghasilkan manfaatnya adalah masyarakat atau orang-orang yang berada di lingkungan kita sendiri untuk lebih menyejahterakan penduduk atau masyarakatnya sendiri. Kemudian ada dengan pengembangan masyarakat madani, pengembangan pemerintahan yang bersih, pembentukan identitas nasional, pengembangan HAM, pertimbangan kehidupan ekonomi. Nah, sini agenda civic education. Nah, kita lihat lagi sasaran pembelajaran perguruan tinggi. Sasaran pembelajaran kewarganegaraan di perguruan tinggi, yaitu ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, dalam sisi kognitifnya, wawasan kewarganegaraan Indonesia itu berhubungan dengan wawasan, ya. Kognitif berarti ada otak kita di sana. Nah, kemudian ada afektifnya, sikap dan tanggung jawab demokratis kita terhadap bangsa dan negara itu bagaimana. Kemudian ada psikomotornya. Psikomotor berarti berhubungan dengan keterampilannya, keterampilan kewarganegaraan, seperti itu dia. Nah, di sini ada historis pendidikan kewarganegaraan Indonesia sejak tahun 1960 sampai dengan saat ini. Ada civics atau kewarganegaraan dari SMA, SMP tahun 62 sampai SMA tahun 69. Ada pendidikan kewarganegaraan atau PKN namanya, ada PMP. Pendidikan moral Pancasila, kalau di zaman dulu ya namanya PMP bukan PKN. Nah, ada pendidikan Pancasila, ada pendidikan kewiraan, ada pendidikan kewarganegaraan, ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ada pendidikan kewargaan, ada pendidikan kewarganegaraan sampai sekarang. Nah, seperti itu dia. Kemudian, wacana konseptual pendidikan kewarganegaraan di dunia itu ada bermacam-macam istilahnya. Ya, kalau di USA namanya ada civics atau civic education. Di UK itu namanya citizenship education, ya. Kemudian ada di Timur Tengah namanya taklimatul muwatanah, ya. Tarbiyatul al-watoniyah. Nah, sampai ada juga istilah-istilah di berbagai negara lainnya seperti Meksiko, Jerman, Australia, kemudian USA, New Zealand, Afrika Selatan, Hongaria, Singapura, dan juga Rusia. Kemudian ada paradigma di sini, ya. Bagaimana paradigma konsentris pendidikan kewarganegaraan itu sendiri? Nah, education about democracy. Nah, kalau dalam tingkat sekolah SD, SMP, atau SMA itu education about democracy. Everything is about democracy, ya. Education through democracy. Pendidikan melalui demokrasi. Nah, education for democracy. Pendidikan untuk demokrasi. Kalau di perguruan tinggi. Jadi itu bedanya, ya. Pertama, pendidikan adalah tentang demokrasi. Yang kedua, pendidikan melalui demokrasi. Yang ketiga, pendidikan adalah untuk demokrasi. Seperti itu dia. Oke. Kemudian, kerangka sasaran pembentukan dalam pendidikan kewarganegaraan. Nah, di sini kita lihat ada circle, ya. Bagaimana kerangka sasaran pembentukan dalam pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Jadi, ada di sini civic knowledge, ada civic confidence, ada civic dispositions, ya, ada civic competence, ada civic commitments, ada civic skills. Nah, kalau knowledge berarti berhubungan dengan pengetahuan. Kalau confidence berhubungan dengan rasa percaya diri kita. Dispositions kita seperti apa, ya.
kemudian bagaimana kompetensi kita, kemudian bagaimana komitmen kita, dan yang terakhir, semuanya ini adalah termasuk ke dalam skills, ya, ke dalam skill atau kemampuan seseorang. Oke. Nah, di sini kita lihat hubungannya dengan Pancasila, kewarganegaraan dengan Pancasila. Pancasila sebagai nilai dasar dari pendidikan kewarganegaraan. Jadi, Pancasila dengan kewarganegaraan itu saling berhubungan. Pancasila merupakan nilai dasar dari pendidikan kewarganegaraan. Nah, yang pertama yaitu nilai ketuhanan dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Ini akan melengkapi ilmu pengetahuan, menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Yang kedua, nilai kemanusiaan dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Nah, itu konsepsi yang ada di dalamnya. Kemudian, sila ketiga, persatuan. Nilai persatuan dalam sila persatuan Indonesia, esensinya adalah pengakuan kebinekaan dalam kesatuan, yaitu koeksistensi, kohesivitas, kesetaraan, kekeluargaan, dan supremasi hukum. Kemudian ada nilai kerakyatan, dalam esensinya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang berkeadaban. Tidak memberi ruang bagi paham egoisme keilmuan atau individualisme. Nah, yang terakhir yaitunya nilai keadilan dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menekankan ketiga keadilan dari Aristoteles, ya, yaitu keadilan distributif. Distributif artinya beredar, ya, distribusi, keadilan legal dan keadilan komutatif. Nah, seperti itu dia dalam konsepsinya. Jadi, dapat disimpulkan, ya, sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian, pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk mahasiswa yang berkarakter, memiliki kesadaran sosial, serta mampu berkontribusi bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, pendekatan yang inovatif dan aplikatif dalam pengajaran pendidikan kewarganegaraan sangat diperlukan agar mata kuliah ini dapat memberikan dampak yang maksimal bagi pengembangan kepribadian mahasiswa itu sendiri.